yang lebih dalam di situ. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Di sini dikatakan Allah menciptakan kerajaan singgasana, otoritas dan pemerintahan, betul? Dia ciptain kingdom, kerajaan. Saya kasih tahu Anda, kalau Anda baca seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu cuma ngomong tentang kerajaan toktil. Ya. Makanya setelah saya mempelajari Alkitab, saya tuh bisa sampai pada kesimpulan begini. Alkitab itu ditulis dalam bahasa kerajaan. Pada waktu saya ngajar itu, ada satu anak youth saya ngajar di pemuda. Anak youth ini ngomong gini, Anti dia bilang, aku ini pergi sekolah Bible, dia bilang, di sini di Amerika sini. Profesorku tuh bilang, pertama kali dia masuk kelas, profesorku tuh bilang begini, Alkitab itu ternyata, itu ditulisnya, itu menggunakan istilah-istilah dan bahasa-bahasa kerajaan, dia bilang gitu. Kok sama yang seperti kamu ngomong? Oh berarti profesornya baca Alkitab, aku bilang gitu. Oh iya. Saya kasih tahu Anda, kalau Anda membaca seluruh Alkitab itu nadanya itu cuma tentang kingdom, kerajaan. Gak bicara agama, ini beda. Iya. Di dalam Islam, Allah itu menciptakan agama. Agama yang diridhoi di situ adalah Islam. Ini beda. Alkitab tidak pernah ngomongin agama, saya tahu Anda. Alkitab itu cuma bicara mana kingdom, kerajaan. Saya sampai terheran-heran loh ini. Nanti kalau dikupas banyak lagi nih, terutama kitab Esther, saya suka banget. Sekarang kita lihat dulu ya. Allah menciptakan kerajaan singgasana, otoritas dan pemerintahan. Di sini, Kolose 1 ayat 16. Kerajaan apa yang dia ciptakan? Nggak usah lu tafsirin, udah dikasih tahu sama Rasul Paulus. Allah menciptakan kerajaan yang tidak kelihatan, betul? Halo? Iya, benar. Surga. Kerajaan yang tidak kelihatan ini, di dalam Alkitab disebut dimensi roh. Namanya unseen realm, realitas roh, kerajaan yang tidak kelihatan. Dan kerajaan ini di dalam Alkitab disebut kerajaan yang ada di surga. Setiap kali Anda membaca di dalam Alkitab kita, surga, kerajaan surga. Ketika anak yang bungsu itu kembali kepada bapaknya, dia berkata, aku telah Mulai putus-putus, Bu Sophie. Ibu Sofi, suaranya putus-putus. Putus-putus, Bu. udah jelas. Hilang. Aduh, gimana sih signal ini? Ini signalnya. Orang lagi serius denger. Nggak suka tuh, Belis. Aduh. Bentar, Masih, Bu. Tes. Udah. Wah, disupport dengan kembang langsung kedengeran, Bu Sophie. Langsung, tahu aja dia. Puji Langsung Tuhan. gas. Thank you, Sister Artanos. Bilang lagi, Bu. Oh, kurang. Support lagi nih, biar keluar lagi suara Bu Sophie. Support lagi. Iya, harus pause nih, baru jos nih. Iya, sayang sekali ya Bu Jayati. Aduh, orang lagi serius denger ceritanya. Shalom, Bu Pelajaran Jayati. ini. Yes. suara Masih, Bu. Mungkin Aduh. mic-nya apa, kabelnya apa, itu signal. Signal. Ketahuan signal itu tadi lancar banget. Apa longgar ya, itu kabel. Kalau kita kedengeran ya, Bu. Salam, Ibu Jayati. Kita kedengeran nggak, Bu? Oh, Bu Jayati. Nggak kedengeran suara Bu Sophie. Tuhan Yesus. Coba kasih singa deh, pasti deh langsung jos. Turun Bu Sophie. Ya, turun. Oh, berarti sinyal ya? Enggak, keluar dulu. Coba lagi. Iya. Naik lagi. Naik lagi, Bu. Suaranya kendut-kendut. Kendut-kendut. Sophie kok. Bahasa apa tuh ya, kenduk? Tuh kan, ternyata banyak yang mendengar tuh, kalau saya bagus. Iya, kita sama-sama di Indonesia. Bu Sophie kan di sana udah mulai malam. Jadi perubahan cuaca. Naik lagi, Bu. Aduh, masa takkan tunggi. Ini sih pengajaran aneh. Tanggung. Iya. Orang lagi
Tuh kan, begitu Bu Sophie pergi, kendat-kendut baru semua pada komen. Berarti banyak yang dengerin ini kawan-kawan ini. Pada dengerin, diam gitu maksudnya, concern. Tadi menyimak dengan baik kali. Iya, dia menyimak berarti, konsentrasi. Apa Bu? Konsentrasi. Ocha! Mana nih ya Ibu Sophie? Bu Sophie, iya nyimak ya Bu ya. Memang gimana ya? Kalau kita dengar kayak cerita dongeng, tetapi tentang kerajaan surga loh yang kita dengar ini. Iya. Salam Bapak Saputro Balawi, salam. Tentang kerajaan surga loh. Sudah. Oh iya. Sophia Al Hayat Iya Bu, iya. USA. Ya ada. Nah, silo Bu. Sedikit ini. Itu udah bagus. Tes. Iya, bagus Bu. Mantap. Oh ya, harus keluar dulu ya. Lemah sinyalnya. Lemah. Lemah dia Bu. Dilemahkan sama si Bilis. Dikira si Bilis kita menyerah. Kita lawan. Semangat terus. Bagus tuh ini kenapa bisa Semangat Bu. Kendat-kenduk lagi. ya bentar ini koneksi internetnya. Nah, ini bagus Bu. Wifi-nya. Iya sedang ya. Angin kenceng kali di situ ya Bu. Oh, alah. Lagi musim perubahan. Sinyalnya 4 bar. Aduh. Harusnya 5 ya Bu. Biasanya Amerika kan lagi perang. Sinyalnya juga perang. Iya. Rudal. Ganggu banget loh. Terkena Iran nih. Iya, Lewat terdampak rudal ini. kali. Lagi lewat rudal di atas Bu. Iya, putus-putus lagi. Sabar ya teman-teman ya. Semangat. Pengajaran selesai Bu Sophie, pengajaran Pak Lida bangun, lanjut di Bu Sophie. Bu Sophie merah itu. Babe, Ibu Sophie kan gitu. Manusia pertama itu dari debu tanah. Manusia kedua itu dari sorga. Berarti benar ya. Apa namanya itu? Adam adalah manusia pertama. Ya, yang pertama Adam manusia pertama. Yang dari sorga manusia kedua yaitu Yesus. Yang ada dari roh. Yang dari sorga. Makanya Yesus bilang, kau berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kau dari bumi, aku dari sorga. Itulah yang dimaksud kita dari tanah. Iya. Iya Bu, signal Bu Lili lagi pengajaran ini, lagi serius banget. Pada perhatiin, pada ini semua tuh, jadi pergi meninggalin. Klan, Bu Sophie lagi membenahi signal, jangan pergi kalian. Ini Ibu berlanjut. Itu di mana Bu? 1 Korintus ya? Tadi yang sebelum ini. Oh, yang ini yang ada Mana dia tadi? dari itu sorga apa Ya, pasal ini. ayatnya? 4 itu penuh dengan mata. Mereka berbalik. Seolah-olah roda. Oh, Valim itu. Oh, ini tentang makhluk sorgawi. Ini tentang makhluk sorgawi. Udah datang Ibu Sophie. Iya, udah ada. Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Tes. Amin, kita doakan. Aduh. Ya lumayan ya ini aku
Sinyalnya Masa satu juga. katanya gara-gara aku naik katanya sinyalnya Bu Sofi jadi jelek. Ih, emang aku rudal. Wah, merah lagi. Merah lagi, Bu. Enggak, ini Iya, switchnya kok merah. Kenapa ya merah ya? Bentar. Kami masih setia menungguin Bu Sophie. Iya, sabar ya. Pak, Ibu Sabar. Elvi. Sampai ngantuk-ngantuk aku ya. Tapi kau ngerti nggak yang diajarin Bu Sophie? Masih Ntar hidup, kamu Iki. ditanyain loh. Ike masih hidup, kirain batuk di situ dari tadi. Dimarahin. Iki pengen masuk. Dengar. Iki pengen masuk ke jannah, tapi Iki pengen masuk ke aku suruh jannah. turun Cuma jannahnya katanya. pengennya ada Iki pengennya yang ada 72 bidadari. Iya. Bidadara. Jadi Bu Lili, ini pengajaran sudah Bu ini berkali-kali aja di yang digedein. mana-mana. Bu ini yang digedein. Iya, jadi Bu Lili Gedein ini Bu lagi Lili. ya punya. Iya. Jadi Bu Lili, jadi pengajaran ini sudah berkali-kali diajarkan Bu Sophie, Bu Lili. Tapi kemarin ada yang bilang atau tadi ada yang bilang pengajaranmu sesat. Iya sih. Bagaimana kita mau mengatakan ini sesat? Dia ada ayatnya semua, Bu. Jadi gemes geram. Iya. Makanya rada-rada Kita kembali ya. Bu. Ke Kolose 1. Kita kembali ke Kolose 1 ayat 15 dan 16. Saya mau Kolose. ya tadi kembali ke Kolose 1 15 16 tadi. Iya. Tadi katakan Allah menciptakan kerajaan di situ. Kerajaan apa yang Tuhan ciptakan? Gak usah ditafsir. Ya udah Iya. dikasih tahu sama Rasul Paulus. Kerajaan yang tidak kelihatan. Yang tidak itu disebut kelihatan, kerajaan ya, roh di kelihatan dalam dan Alkitab tidak kita. kelihatan. Yang unseen, ya. Ya, unseen realm namanya ya, kerajaan yang tidak kelihatan, dimensi roh. Disebut kerajaan surga. Jadi kalau Anda membaca kerajaan surga, Injil kerajaan surga, itu semua bicara dimensi yang nggak kelihatan, bukan materi, dia nggak bersifat materi. Makanya ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus menginjil, dia bicara mengenai Injil kerajaan surga, Tuhan itu tidak pernah bicara satu tempat. Pahami ya? Iya. Tuhan nggak pernah mengatakan kerajaan surga itu nanti di bawahnya ada sungai-sungai mengalir seperti Islam nih. Ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai madu. Nggak begitu dia. Ya, kerajaan surga itu bukan makan minum dan kawin mengawinkan. Makanya Yesus kalau ngomong tentang kerajaan surga menggunakan perumpamaan. Kenapa menggunakan perumpamaan? Karena kerajaan roh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, betul, Bu. Bukan fisik, bukan materi dia. Iya. Nah, kerajaan surga ini, surga itu diciptakan itu untuk penghuni surga. Siapa penghuni surga? Penghuni surga tadi makhluk roh tadi loh, yang ada di dalam 1 Korintus. Iya, betul. Makhluk-makhluk roh. Beberapa makhluk roh yang ada di dalam Alkitab kita itu disebutkan tadi serafim, kerubi, malaikat, itu makhluk roh penghuni surga, bukan manusia. Ya, di dalam Alkitab kita namanya Bene Ha Elohim atau anak-anak Allah, itu makhluk roh penghuni surga, penghuni kerajaan yang tidak kelihatan ini. Lalu dia itu memperluas kerajaannya ke bumi. Kerajaan materi, dimensi ruang dan waktu kita, ini disebut kerajaan yang kelihatan atau kerajaan materi. Yang tidak kelihatan tadi disebut kerajaan metafisika. Ya, kerajaan roh. Kerajaan yang kelihatan, itu disebut dimensi ruang dan waktu kita. Kerajaan materi yang ada di bumi. Di bumi. Kerajaan yang ada di bumi ini, coba kita buka sekarang. Daniel 4 ayat yang ke-17. Dan ya, Allah menyebut, kalau tadi kerajaan yang tidak kelihatan, Allah menyebutnya kerajaan yang ada di sorga. Maka kerajaan yang di bumi, itu Allah menyebutnya sebagai kerajaan manusia atau kerajaan Adam. Kita lihat Daniel 4 ayat 17. titai ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Stop. Kerajaan yang tidak kelihatan, itu disebut kerajaan roh. Itu tempat tinggalnya Allah kita. Nanti kita lihat, Iya. ya, apa itu kerajaan roh. Kemudian Allah itu memperluas kerajaannya ke dalam dimensi materi kita, namanya kerajaan yang kelihatan. Itu kerajaan ini di bumi loh, materi ini loh. Iya. Dimensi ruang dan waktu kita ini. Kerajaan yang di bumi ini, yang tadi di dalam Kolose 1 ayat 16, itu Allah menyebutnya, penulis Alkitab kita menyebutnya sebagai the kingdom of Adam. Kerajaan Adam, malekut Enosh, kerajaan manusia. Ini loh ayatnya Daniel 4 ayat 17. Paham? Iya. Paham? Iya, Bu. Kerajaan manusia ini kalau Anda baca seluruh Daniel 4, ya, Daniel 4 ayat 1 sampai dengan 37,
Kalau Anda baca, Daniel 4 itu merupakan surat terbuka Raja Nebukadnezar dalam bahasa Aramaik yang masuk di dalam kitab Daniel kita. Ya, ini adalah pengalaman rohani Raja Nebukadnezar. Anda baca seluruhnya tuh. Daniel pasal 4, Nebukadnezar itu dapat penglihatan. Dia melihat sebuah pohon yang tingginya sampai ke langit, yang binatang-binatang berteduh di bawahnya. Lalu ada putusan dari kerajaan sorga, ya, bahwa pohon ini harus ditebang dan tunggunya ditinggalkan di tanah dengan dirantai dari besi, dan itu akan berlaku atasnya sampai dengan 7 tahun atau 7 masa. Lalu nggak usah ditafsirkan juga, Daniel udah nafsirin. Daniel bilang, Tuanku, engkaulah pohon yang tinggi itu, engkaulah raja Babel itu, Babilonia, raja yang sulung di bumi. Kamu akan dihukum sama Tuhan karena sombong, ya. Dan kamu akan diambil akal budi manusiamu, kamu akan diberikan akal budi binatang. Dan itu akan berlaku 7 tahun atau 7 masa. Makanya Raja Nebukadnezar gak bisa ngomong. Kenapa? Karena logos atau firmannya itu diambil, pikirannya itu diambil. Dikatakan Raja Nebukadnezar itu telanjang, tubuhnya dipenuhi embun dari langit, artinya dia telanjang seperti binatang. Rambutnya gondrong, kukunya seperti burung Raja Wali. Dia makan rumput seperti lembu. Kenapa dia jadi seperti binatang? Karena dia diberikan akal budi binatang, logosnya diambil, gak bisa ngomong dia. Paham? Gak sadar akan dirinya sendiri. Jiwanya tuh diambil sama Tuhan. Diberikan jiwa binatang. Anda baca ya, ini saya gak punya waktu untuk, nanti kalau baca terus jadi panjang banget nih pengajaran saya. Makanya salah satu syarat untuk Anda bisa ngikuti kelasnya Al-Hayat, kalau Anda suruh saya ngajar adalah baca Alkitab, gitu loh. Baca Alkitab sampai selesai. Ya. Nah, lalu dikatakan begini nih, supaya putusan ini atas putusan penjaga kudus. Coba lihat atasnya Bu Wina, naik ke atasnya sebentar. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga-penjaga apa di sini? Ini adalah roh teritorial. Ini para Elohim yang menjaga bangsa-bangsa pada waktu itu. Bangsa-bangsa itu punya roh-roh teritorialnya sendiri. Ini yang disebut kerajaan yang tidak kelihatan atau unseen realm tadi. Dan atas perkataan orang-orang kudus, saya kasih tahu Anda, kalau Anda membaca di dalam perjanjian lama, orang-orang kudus itu maksudnya anak-anak Allah, itu para malaikat di dalam sidang ilahi Allah di dalam kerajaan sorga, paham? Orang kudus ini jangan kau bayangkan ini Santo Benedictus, Santo Don Bosco, Santa Lucia. Pada zaman Daniel tidak ada namanya itu, paham? Iya, Orang kudus itu bicara para malaikat. Ya, juga nanti di Mazmur 89 kita lihat siapa itu orang-orang kudus. Ya, ini keputusan kerajaan sorga di dalam sidang ilahi Allah di dalam kerajaan yang tidak kelihatan tadi, paham? Paham Bu, iya. Kenapa? Allah, Bu. Kenapa keputusan kerajaan yang tidak kelihatan tadi langsung berdampak di dalam kerajaan Adam, langsung berdampak di dalam dimensi materi kita? Karena di dalam Alkitab kita sejak Kejadian pasal 3, Adam, imam besar kita yang pertama jatuh di dalam dosa. Tadi saya katakan Adam itu imam besar kita. Maka kita tidak punya pembela di hadapan Allah. Tidak ada yang masuk ke dalam taman di sebelah timur di Eden untuk mewakili manusia, membela manusia di hadapan Allah. Paham? Paham enggak? Ya. Maka Anda baca di dalam kitab Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, Ayub 1 Raja-Raja ayat 22, Daniel pasal 4, ketika ada sidang ilahi Allah di surga, keputusan kerajaan surga itu langsung kena ke dalam dimensi kita. Langsung itu. Gak ada pembelaan, termasuk di dalam kitab Zakaria kalau Anda baca. Kenapa? Karena kita tidak punya imam besar dalam perjanjian lama. Imam besar kita jatuh. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka jatuh pula keimamatan Adam. Paham? Iya. Karena itu kemanusiaan Yesus itu sangat amat penting. Karena dikatakan Yesus itu imam besar kita di dalam Ibrani ayat pasal ketiga dan Ibrani pasal 9. Penting manusia Yesus itu. Orang Yohanes menyangkal ini dia sebagai imam besar. Saya kasih tahu Anda, imam itu harus dari kalangan manusia, karena imam besar itu mewakili manusia di hadapan Allah. Maka Yesus harus punya kodrat manusia, paham? Yohanes Iya. menyangkal Yesus bukan manusia katanya. Iya. Bukan manusia, bagaimana dia bisa jadi perwakilan kita di hadapan Allah? Jadi imam, iya Bisa benar. jadi imam besar kita. Iya. Saya kasih tahu Anda apa bedanya imam dan nabi. Ini beda dengan pandangan Islam. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dan tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dan menyampaikannya. Itu bukan definisi menurut Alkitab. Saya kasih tahu Anda apa itu nabi dan imam. Nabi dan imam adalah jabatan yang berkebalikan, bertolak belakang. Iya. Nabi itu disebut di dalam Alkitab kita sebagai juru bicara Allah, penyambung lidah Allah. Seorang nabi itu berbicara atas nama Allah, untuk kepentingan Allah,
di hadapan jemaat, di hadapan manusia. Itu nabi. Iya. Paham ya? Dia juru bicaranya Allah, penyambung lidah Allah. Imam kebalikan daripada nabi. Imam adalah juru bicara manusia. Manusia untuk sampaikan pada Allah. Ya. Imam itu mewakili manusia di hadapan Allah. Maka Imam besar Harun tadi, ketika dia masuk, tadi saya sudah ngomong. Ini pengajaran kita belum sampai ke sana. Kenapa? Lah Anda gini aja tidak mudeng-mudeng gitu loh. Imam itu mewakili seluruh bangsa Israel di hadapan Allah. Iya. Paham? Maka dia pakai baju efod tadi yang ada 12 batu permata di dada dan di bahunya. Iya. Yang di masing-masing dadanya tuh diukir nama anak Israel. Jadi Imam besar Harun itu mewakili seluruh bangsa Israel di hadapan Allah. Demikian juga Adam yang pertama. Adam yang pertama itu imam besar kita yang mewakili kita di hadapan Allah di dalam taman di sebelah timur di Eden. Paham? Amin. Paham. Karena itu ketika imam besar Harun itu jatuh dalam dosa, seluruh bangsa Israel kena kutuk. Begitu juga dengan Adam yang pertama, karena dia imam besar kita, hanya dia yang boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus Allah, yaitu taman di timur di Eden. Maka bersama dengan jatuhnya imam besar kita, yaitu Adam yang pertama, kita tidak punya imam besar. Maka Anda baca di dalam kitab Ayub 9 ayat 33. Aku merindukan seorang pengantara, pembela, wasit, yang membela aku, membela perkaraku di hadapan Allah. Sayangnya dalam perjanjian lama kita tidak punya pembela. Maka Anda baca di dalam perjanjian baru, setelah Yesus punya kodrat manusia, dia mati dan bangkit, dia punya kodrat manusia, dia punya kodrat Adam. Dikatakan sekarang kita punya seorang pembela dan punya imam besar, betul? Iya, Bu. Itulah sebabnya kita kalau orang Kristen berdoa, kita berdoa dalam nama Yesus. Ya itu. Karena dikatakan kita bersembunyi di belakang imam besar kita. Di dalam- Galatia pasal yang ke-3, kita disembunyikan di belakang imam besar kita. Allah tuh nggak lihat Anda dan saya. Allah itu lihat Yesusnya. Selama imam besarnya tidak berbuat dosa, maka percayalah di dalam iman kita kepada Yesus, doa Anda akan didengar. Allah nggak lihat Anda dan saya. Allah tuh lihat imam besarnya, Yesusnya yang dia lihat. Karena Yesus adalah Adam yang kedua, perwakilan pengantara kita di hadapan Allah. Yes. Paham ini ya? Nah, Paham. kembali ke sini. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa El Elyon itu adalah yang maha tinggi Raja Sorga, itu berkuasa. Atas apa? Atas tadi loh, kerajaan yang kelihatan, yang ada di bumi, yang disebut sebagai Malekut Enos, kerajaan Adam. Jadi saya kasih tahu Anda, kerajaan manusia di bumi itu, ketuhanan Adam di bumi, itu nggak mutlak. Kerajaan manusia di bumi merupakan perluasan daerah koloni, daerah jajahan, kepanjangan, perluasan daripada kerajaan yang tidak kelihatan tadi. Paham? Jadi kerajaan manusia di bumi, kerajaan Adam di bumi, itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia berada di bawah satu kantor pusatnya. Kantor pusatnya namanya kerajaan surga. Supaya apapun yang diputuskan dalam kerajaan surga, itu harus dieksekusi Adam di dalam kerajaan yang ada di bumi. Itu maunya Tuhan. Maka Yesus berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga, di kerajaan yang tidak kelihatan, as it is, seperti di bumi. Supaya apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Supaya yang kamu ikat di surga terikat di bumi. Supaya apa yang kamu lepaskan di bumi terikat di surga. Ini harmoni supaya antara surga dan bumi itu ada perdamaian. Antara kantor pusat sama kantor daerahnya ini tidak boleh berlawanan keputusan, tidak boleh berlawanan arah. Paham? Amin. Bahasa Alkitab kita namanya overlapping atau tumpang tindih. Jadi antara kerajaan roh, kerajaan surga, dengan kerajaan manusia di bumi, itu tadinya sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu harmonis selaras. Apapun kehendak surga harus terjadi di bumi. Gitu ya. The will of God in heaven harus menjadi the will of man in the earth. Kantor bumi itu, kantor cabangnya di bumi, kerajaan di bumi, harus melakukan kehendak surga, gitu loh. Surga, yes. Harus sejalan dengan agendanya kerajaan surga. Yes. Paham? Paham. Kalau nggak sejalan, namanya nih kayak sekarang ini di-impeachment terus nih. Ya, Donald Trump ngomong apa, gubernurnya nggak sejalan. Nah, begini jadinya berantem terus. Paham? Paham. Nah, jadi kerajaan manusia di bumi itu berada di bawah kekuasaan El Elyon, Raja Sorga kita. Bahwa El Elyon, Raja Sorga itu berkuasa atas kerajaan yang ada di bumi. Siapa El Elyon? Terus baca bawahnya, ayat 37. Turunkan Bu, ayat 37. Apa kata Raja Nebukadnezar? Sekarang aku tahu. Ayat 37 bawahnya, paling bawah, ayat paling bawah.
Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggalkan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi Bukan. Allah kita itu kedudukannya sebagai keraja. Dia tuh menciptakan kerajaan. Paham nggak ini teman-teman? Iya, Bu. Paham ya? Iya. Paham. Raja sorga kita yang berkuasa dalam dimensi roh itu Allah. Tapi di bumi itu ada banyak raja-raja. Adam tadi loh diangkat sebagai raja manusia tadi loh. Iya. Iya. Nah sekarang kita kembali ke Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian 1. Ke Kejadian 1 ayat pertama. Kapan kerajaan yang tidak kelihatan atau kerajaan roh ini diciptakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saya kasih tahu Anda bahasa aslinya. Kejadian 1 ayat 1 berkata Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Kata hashamayim itu artinya bukan sky, bukan langit, bukan cuma langit-langit. Hashamayim, kalau kata shamayim itu artinya tingkatan-tingkatan langit. Shamayim itu bentuk jamak daripada langit-langit, heavens. Ditambah definite kata artikel H di depannya kata sandang, the sky, langit yang satu itu maksudnya shamayim di atas shamayim, kerajaan sorga. Yaitu yang disebutkan di dalam Paulus sorga tingkat tiga, tempat tinggalnya Allah dan para Elohim. Yes. Paham ini? Kemudian bumi itu adalah kerajaan yang kelihatan. Jadi orang Yahudi membaca Kejadian 1 ayat 1 berbeda dengan kita orang Kristen membacanya. Orang Yahudi membacanya begini. Pada mulanya Allah itu menciptakan kerajaan surga, kerajaan yang tidak kelihatan tadi, dan semua penghuninya. Kemudian Allah itu memperluas kerajaannya di dalam dimensi materi kita, yaitu kerajaan yang kelihatan di bumi. Allah menciptakan kerajaan bumi, dan Allah menciptakan penghuni bumi yang berkuasa di bumi, namanya Adam. Maka kerajaan manusia di bumi ini disebut kerajaan Adam, iya betul. Adam. Paham? Paham, Bu. Jadi kerajaan yang tidak kelihatan itu, Samayim, sorga, itu diciptakan lebih dulu, sebelum kerajaan dimensi materi kita. Coba kita buka Ayub 38, Ayub ayat 1 38. sampai dengan 9. Ayub 38 ayat 1 sampai 9. 38. 1 sampai 9. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apa sendi-sendi dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Dan semua anak Allah bersorak-sorak, semua anak Allah. Siapa yang telah Stop. Ayub 38 ini, ketika Allah menjawab Ayub, Allah ini cerita tentang penciptaan dimensi materi kita. Siapakah yang memasang dasar bumi, memasang batu penjurunya? Ya. Iya, betul. Seperti membangun rumah. Namanya bait suci atau cosmic temple, yaitu bait suci yang ada di dalam dimensi materi kita. Maka dia cerita di sini nih. Ketika dia menciptakan bumi, dia bicara seperti seorang arsitek yang bangun rumah nih. Siapakah yang memasang batu penjurunya? Dengan apakah sendi-sendinya dilantak? Ini bicara orang lagi bangun rumah.
Iya. Siapakah yang memasang palang pintu dan jendelanya? Kalian baca terus di situ. Kenapa Allah bicara ketika dia menciptakan dimensi materi kita seperti seorang arsitek yang bangun rumah? Karena di dalam pandangan budaya Timur Dekat Purba dan para penulis Alkitab kita, alam semesta ini yang Anda lihat ini, gunung, bumi, matahari, bulan, itu merupakan rumah Allah, bait suci Allah yang besar, gigantis. Tempat di mana kita beribadah di dalamnya. Amin. Jadi ini beda konsepnya dengan orang Kristen maupun Islam. Ketika ditanya, kamu mau pergi ibadah ya? Iya. Maksudnya itu pergi ibadah tuh ke gereja atau ke masjid itu loh. Iya. Itu tempat ibadah kita, betul? Tetapi di dalam pandangan Alkitab kita, tempat ibadah kita yang sejati adalah alam semesta kita yang kita lihat ini. Nggak percaya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Kejadian 2 ayat 5. Dan di dalam pandangan Alkitab kita, tabernakel Musa tadi yang saya katakan, yang tadi ada the way, the truth, and the life tadi, yang Yesus bilang ini adalah tubuhku. Bait suci yang di Yerusalem itu merupakan miniatur alam semesta. Paham? Mininya alam semesta. Paham? Jadi kayak maket itu loh, tadi maket. Kalau Anda lihat rumah Jakarta ada maket. Maketnya tuh lah bait suci yang ada di Yerusalem itu, yang kecil. Iya, iya. Tapi alam semesta yang beneran, bait suci yang beneran, bait suci Allah, itu bukan yang ada di Yerusalem, itu bukan. Bait sucinya Allah itu ya alam semesta kita yang kita lihatin loh. Iya. Paham ya? Iya. Lalu dikatakan begini, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi makhluk roh, penghuni sorga tadi yang Tuhan ciptakan di dalam dimensi yang tidak kelihatan, itu sudah diciptakan Tuhan lebih dulu sebelum dimensi ruang dan waktu kita diciptakan Allah. Mereka menyaksikan penciptaan ini. Di dalam pandangan dunia Timur Dekat Purba, para malaikat, para Allah itu, penghuni sorga, itu dianalogikan dengan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Itu adalah gambaran, jadi para Elohim itu, para malaikat itu merupakan gambar kemuliaan Allah di dalam dimensi roh. Sedangkan kita manusia, itu mencerminkan gambar dan kemuliaan Allah di dalam dimensi fisik. Anak-anak Allah, itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana mereka diciptakan dan kapan mereka diciptakan, itu tidak ada di dalam Alkitab kita, nggak diceritain sama Tuhan. Bagaimana surga diciptakan, bagaimana malaikat, kerubim, serafim, ofanim, malaikat-malaikat itu diciptakan, nggak ada di dalam Alkitab kita, tidak dikasih tahu kita, nggak tahu bagaimana Allah menciptakan mereka. Tetapi Allah memberitahu kita di dalam Alkitab bahwa mereka sudah ada lebih dulu diciptakan sebelum dimensi ruang dan waktu ada. Sebelum bumi dijadikan, malaikat itu sudah lebih dulu diciptakan. Ini loh ayatnya. Paham ya? Paham, Bu. Iya. Kenapa kita nggak dikasih tahu waktunya? Karena mereka itu berada di dalam dimensi roh, dimensi kekekalan, di mana tidak ada waktu. Iya, benar. Waktu itu diciptakan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Oke, sekarang kita kembali ke Kejadian 1 ayat yang pertama. Kita buka lagi. Allah itu menciptakan lebih dulu surga dengan semua penghuninya. Bagaimana surga diciptakan? Bagaimana serafim, kerubim, ofanim, malaikat diciptakan? Tidak ada di dalam Alkitab kita. Yang pasti mereka diciptakan menjadi gambar Allah langsung dewasa. Nggak ada namanya Mikael itu sekolah jadi bayi, lalu kawin ya, punya anak gitu, namanya Gabriel gitu, misalnya Gabriel anaknya Mikael gitu. Nggak ada. Mereka tidak kawin mengawinkan. Mereka makhluk roh yang dewasa, langsung. Begitu diciptakan sudah sempurna, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayatnya di Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai dengan 14. Malaikat itu begitu diciptakan, makhluk roh itu langsung, kerubim itu langsung gitu loh, ngerti gak? Hanya itu yang bisa kita tahu. Bagaimana yang nggak ngerti, Alkitab nggak ngomong. Bagaimana kerubim mukanya kok bisa jadi 4, begitu diciptakan kita nggak tahu. Bagaimana serafim kok sayapnya bisa 6, itu juga nggak tahu. Apa? Dari roh nggak diciptakan, nggak diciptakan. Bukan cahaya, bukan api, tapi mereka makhluk roh, mempunyai tubuh sorgawi. Paham? Tuhan yang itu ciptain, Ibu. Ya, jadi bukan dari api, bukan juga dari cahaya. Ya, tapi mereka diciptakan dari roh, makhluk roh. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6. Ya, mereka makhluk roh. Anda baca di dalam Ibrani 1 ayat 6, 7, dan 8. Malaikat itu makhluk roh, bukan dari api, bukan dari cahaya, seperti kata orang Islam. Ya, itu cuma tafsiran aja.
Lalu kita lihat ini. Kemudian Allah itu memperluas kerajaan roh ini ke bumi. Jadi Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang dan terang itu jadi, sampai Kejadian 1 ayat 31, itu hanya menceritakan penciptaan dimensi ruang dan waktu kita. Yes. Hanya menceritakan 4 dimensi kita. Kita ini makhluk 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, tinggal dalam 4 dimensi. Dimensi keempat namanya space time continuum atau dimensi waktu yang ditemukan oleh Albert Einstein. Itu dimensi keempat. Sekali lagi, kita manusia itu adalah makhluk 3 dimensi yang diciptakan di dalam dimensi keempat, dalam 4 dimensi. Dimensi keempat namanya waktu, space time continuum. Kapan dimensi keempat ini diciptakan? Kejadian 1 ayat 3. Kita lihat ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah Yom Ekad, hari pertama. Jadi Allah itu menciptakan periode terang yang disebut sebagai Yom atau hari, dan Allah menciptakan periode gelap Hosek yang disebut sebagai Laila atau malam. Itulah Yom Ekad, 1 hari itu terdiri dari petang dan siang. Dan hari. Petang Ya, dan malam. Ekad. Inilah kata Esa, inilah kata Ekad atau kata Esa pertama kali ada di dalam Alkitab kita, ada di Kejadian 1 ayat 5. Ini kata Ekad. Esa itu artinya bukan tunggal, melainkan penggabungan, unity, kesatuan antara siang dan malam. Paham ini? Boker, ya, dan apa? Boker dan apa? Malam. Oke. Pagi itu boker ya. Boker itu bahasa Ibraninya pagi. Oh, bahasa Ibrani. Aduh. Pantesan boker pagi-pagi ya. Kirain Pantesan pagi-pagi boker. Ya. Oh Iya. Boker tov itu artinya selamat pagi. Ya. Boker tov itu artinya selamat pagi. Ya. Ntar saya ngomong ke saudara gitu, Bu. saya, nanti saya salah lagi. Selamat boker, boleh nggak Bu? Selamat boker. Jadi boker tov dan laila tov. Ya, laila itu artinya malam. Itu sama seperti bahasa Arab. Laila itu artinya malam, gelap, ya. Hosek. Jadi Allah menciptakan periode terang yang disebut yom atau hari, siang, dan Allah menciptakan periode gelap Hosek yang disebut sebagai laila atau malam. Ya, inilah Echad, hari yang pertama. Jadi Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 31 ini tidak menceritakan penciptaan surga. Malaikat itu diciptakan sebelum Kejadian 1 ayat 3. Tadi kita lihat, sebelum dimensi materi kita diciptakan, malaikat sudah ada lebih dulu. Penghuni surga sudah ada lebih dulu. Jadi kalau ada yang mengajarkan malaikat diciptakan hari pertama, hari kedua, itu keliru. Ya, itu nggak punya dasar, itu cuman penafsiran. Yang jelas dalam kitab Ayub dikatakan sebelum dimensi ruang dan waktu kita diciptakan oleh Allah, malaikat sudah diciptakan lebih dulu. Bagaimana dimensi yang tidak kelihatan, dimensi roh, dengan malaikat itu diciptakan nggak ada di dalam Alkitab kita. Iya. Ya, nah ini yang saya agak berbeda dengan berita Wahyu. Berita Wahyu mengatakan malaikat diciptakan hari kedua karena dia berpikir bahwa penciptaan di Kejadian 3 ayat 31 itu juga penciptaan sorga, bukan? Ya, sorga itu nggak diceritakan dalam Alkitab kita. Bagaimana sorga diciptakan? Yang diceritakan dari ayat 3 sampai dengan 31 itu hanya penciptaan dimensi ruang dan waktu kita. Bumi, langit pertama yang ada burung-burung di udara, dan langit kedua yang ada matahari, bulan, dan bintang. Ini dimensi waktu di situ. Bagaimana langit ketiga, dimensi roh, sorga, itu diciptakan, nggak ada di dalam Alkitab kita. Paham? Paham. Jadi malaikat diciptakan sebelum Kejadian 1 ayat 3. Kapan? Nggak tahu karena belum ada waktu. Namanya aja dimensi kekekalan. Paham ya? Ya. Iya. Lalu kita lihat Kejadian 1 ayat 26, ini yang penting penciptaan manusia. Kita lihat apakah manusia diciptakan untuk menghuni surga atau menghuni bumi. Oh, sebelum ke sini, Bu, kita lihat siapa penghuni surga itu. Mazmur 29 ayat yang pertama. Mazmur 29.
kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Yes. Penghuni surgawi. Siapa penghuni surga di situ? Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni surga. Kalau Anda klik kata penghuni surga di situ adalah Bene Ha Elohim, anak-anak Allah. Itu para malaikat tadi, serafim, kerubim, Ophanim, itu penghuni surga. Iya. Jadi surga itu diciptakan untuk mereka, bukan untuk kita. Iya. Paham? Iya. Paham. Mazmur 89 ayat 6. Kita lihat lagi, siapa penghuni surga? Mazmur 89. Kalau Anda klik tadi ya, Mazmur 29 ayat 1 itu penghuni surga itu Bene Ha Elohim, anak-anak Allah. Itu para malaikat disebut anak-anak Allah. Karena mereka diciptakan langsung oleh Allah Bapa. Mazmur 89 ayat berapa? Jadi Mazmur 89 ayat 6. 6. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Oh iya, Tuhan lagi. Siapa lagi penghuni surgawi di sini? Itu namanya Bene Ha Elohim atau anak-anak Allah, para malaikat itu kalian menyebutnya. Tuhan. Ya, anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Para malaikat ini jenisnya adalah para Allah atau Elohim, yaitu a lesser divine being, Allah yang lebih rendah. Jadi para malaikat di dalam Alkitab kita juga disebut para Allah, Elohim. Iya. Ya. Baca ayat bawahnya. Allah yang disegani dalam kalangan orang-orang Kudus. kudus. Sekali lagi kata orang kudus di situ itu bukan Santo Santa. Pada waktu Mazmur 89 ini ditulis oleh Etan, orang Israhi, itu nggak ada yang namanya Santo Dominico, Santa Iya. Lucia, Santo Benedictus. Orang kudus maksudnya adalah para malaikat, para Elohim, para Allah. Paham? Iya, betul. Yang ada dalam sidang ilahi Allah di surga. Jadi penghuni surga itu bukan manusia. Surga tidak diciptakan untuk dihuni oleh kita. Surga diciptakan untuk dihuni oleh Allah, tempat tinggalnya Allah kita pencipta, dan para Allah, para malaikat. Paham ya? Bene Ha Elohim, anak-anak Allah. Lalu kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Jadi 126. Untuk apa manusia diciptakan? Ini mesti ngerti, ini banyak orang nggak ngerti. Allah menciptakan manusia untuk apa? Makanya Anda tuh maunya ke surga terus. Kita lihat, apakah Allah menciptakan manusia untuk di surga atau di bumi? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa di bumi. Jadi Allah menjadikan kerajaan yang kelihatan, kerajaan fisik, itu untuk dihuni, bukan untuk kosong. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku menjadikan bumi untuk ditempati, bukan untuk kosong. Siapa yang menempati kerajaan yang kelihatan yang ada di bumi? Ini loh, Allah sudah ngomong, Adam, manusia. Kata gambar dan rupa, itu saya sudah mengatakan, Selem dan Demut. Itu bahasa asli Ibrani-nya adalah Selem dan Demut. T-S-E-L-E-M. Selem. Itu dari bahasa Akadia. Bahasa Akadia itu bahasa akar bahasa Semitik kuno, bahasa Ibrani kuno kita. Dari kata bahasa Salmu, T-S-A-L-M-U. Itu artinya patung. Allah bilang ini, aku mau bikin patung, katanya gitu. Kenapa dia bikin patung? Saya kasih tahu Anda. Di dalam dia itu memperluas wilayah kerajaannya. Dan biasanya karena dia bertempat tinggalnya di ibu kota kerajaan, maka raja-raja itu akan bikin patung. Mereka akan bikin selem. Paham? Patung ini akan raja-raja itu tempatkan di daerah jajahan yang
wilayahnya jauh dari ibu kotanya dia. Dan patung ini harus dihormati, harus disujud sembah, sama seperti ketika rajanya tidak bisa hadir secara fisik di situ, karena patung ini merupakan perwakilan dirinya. Iya, betul. Sekarang kita lihat Daniel pasal yang ketiga. Ini semua ayatnya ada, jangan menafsirkan di luar Alkitab. Menafsirkan di luar Alkitab ya tadi itu. Surga tingkat pertama dapatnya tinggalnya di padang rumput, tingkat kedua dapat kos-kosan. Kesopo sih ngajari coba. Akhirnya jadi jual kapling, betul nggak? Berarti Allah nggak adil dong. Daniel pasal 3, kita lihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal ketiga, kita lihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya penyimpangan di gereja itu ya pertama-tama dari gitu, Bu. Nafsirkan sendiri di luar yang Alkitab. Jadi apa yang Alkitab katakan tidak percaya, tapi di luar Alkitab dipercaya itu. Iya, diterima. Ini kita lihat Raja Nebukadnezar. Ini kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anda harusnya ngerti ya Daniel pasal 3 ini. Dikatakan begini, Raja Nebukadnezar itu membuat sebuah patung emas. Kata patung ini kalau Anda klik itu adalah selem. Tadi loh seperti yang di Kejadian 1:26 kata gambar. Iya. Selem itu kata yang sama. Allah kita bikin patung dari debu tanah. Nebukadnezar bikin patung selem dari emas. Paham ini? Iya. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, dan diletakkan Nebukadnezar di dataran Dura di wilayah Babel. Ini bicara Raja Nebukadnezar itu memperluas wilayah Babilonia. Kerajaannya itu diperluas, dia perang. Kemudian dia bikin patung. Ini kebiasaan raja-raja pada waktu itu. Ketika dia bikin selem atau patung ini akan dia tempatkan di daerah jajahan yang jauh dari ibu kotanya. Kemudian Anda baca itu. Baca terus bawahnya, coba baca bawahnya. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Oke, stop. Oke. Ini dikatakan gini, kenapa patung itu harus disembah, harus dihormati? Anda harus mengerti budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu. Di dalam budaya Timur Dekat Purba, ketika raja itu membuat selem diletakkan di wilayah yang jauh dari ibu kotanya, itu bicara patung ini adalah daerah kekuasaannya. Daerah ini daerah kekuasaannya. Dan harus disujud sembah. Barang siapa pada waktu itu ya, zaman Timur Dekat Purba, kalau patung itu kamu tidak menghormatinya, kamu merusak patung itu, bahkan kamu tidak mau sujud sembah, ada konsekuensinya nggak? Dihukum, betul? Iya, dimasukkan ada. dalam dapur perapian menyala-nyala. Kenapa? Karena dianggap kamu memberontak terhadap Nebukadnezar. Paham ya? Karena patung itu merupakan perwakilan dirinya, gambarnya dia. Paham ini? Paham. Iya. Begitu juga dengan Allah kita. Ketika Allah bikin patung, Oh iya. di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26, Jadi 1 ayat 26. maka Allah itu membuat gambar dirinya. Iya betul. Dan gambar dirinya manusia itu harus disujud sembah. Betul. Makanya dalam Quran ada cerita malaikat itu sujud sembah kepada Adam. Tapi kalau kita tanya sama mereka nggak tahu artinya. Kenapa? Karena manusia merupakan gambar Allah di bumi ini. Yesus itu disebut imago Dei. Tahukah Anda bahwa Yesus adalah gambar Allah di bumi ini? Ayatnya mana tadi? Kolose 1 ayat 15. Iya. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus merupakan apa? Gambar Allah yang Gambar kelihatan Allah. dari Allah yang tidak kelihatan. Iya. Makanya kalau kamu tidak sujud menyembah kepada Yesus sebagai gambar Allah,
Ada konsekuensinya. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya dimasukkan dalam lautan api yang menyala-nyala, dapur perapian, kamu baca itu di dalam Wahyu pasal 19. Kamu tidak sujud kepada Yesus sebagai gambar Allah di bumi ini. Kamu akan dimasukkan ke dalam dapur neraka, lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Betul nggak? Kekal, ya. Iya. Akal. Nah, Kejadian 1 ayat 26, ini yang disebut sebagai the original plan of God, yaitu rencana mula-mula Allah ketika menciptakan manusia, Anda dan saya. Kata Adam di sini itu bukan satu makhluk, bukan nama. Adam itu dalam Alkitab bukan nama. Manusia. Marilah kita menjadikan Adam. Kata Adam di situ itu artinya jamak. Artinya Tuhan itu menciptakan satu jenis spesies makhluk baru yang terbuat dari adamah, dari tanah, dan dia beri nama Adam. Baik yang laki-laki dan perempuan, kedua-duanya bernama Adam. Kejadian 5 ayat 2. Paham ini? Iya. Namanya dua-duanya Adam. Nama Hawa itu baru di kejadian 3 ayat 20 ketika jatuh dalam dosa, kemudian yang perempuan melahirkan anak, baru yang laki-laki Adam yang jantan ini mengganti namanya menjadi Hawa. Paham ya? Iya. Tadinya dua-duanya namanya Adam, manusia. Ya. Lalu dikatakan di sini supaya mereka berkuasa. Jadi tadi ketika Allah bilang aku mau bikin patung, itu bicara Allah itu memperluas wilayah kerajaannya dari kerajaan sorga ke bumi. Sama seperti Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Paham ya? Baik, Jadi betul. ketika Musa menulis ini, karena pembacanya itu orang timur dekat purba, mereka ngerti ini bicara mengenai perluasan kerajaan sorga ke bumi. Tapi karena kita orang modern, orang Kristen tahun 2025, membaca Alkitab orang mudeng, karena kita tidak hidup dalam budaya timur dekat purba. Kita nggak hidup pada zaman Musa. Anda harus pakai pikirannya Musa supaya Anda ngerti apa yang Musa tulis. Begitu loh maksud saya. Iya. Paham ya? Lalu kata biarlah mereka berkuasa supaya Adam itu berkuasa. Kata berkuasa itu bahasa Inggrisnya adalah dominion. Let them have dominion. Supaya mereka mempunyai daerah kekuasaan. Dominion, daerah kekuasaan. Kata kingdom di dalam bahasa Inggris itu merupakan akronim singkatan daripada king domain. Kingdom kata kerajaan di dalam bahasa Inggris, kingdom kerajaan itu singkatan dari kata king dan kata domain, yaitu daerah kekuasaan seorang raja. Jadi seorang raja itu harus punya daerah kekuasaan. Kalau raja nggak punya daerah kekuasaan, namanya raja wayang. Ya, berkali-kali saya ngomong ya. Dongeng. Raja itu kemuliaannya itu dilihat dari besarnya atau luasnya wilayah kekuasaannya. Maka Anda baca tuh dalam kitab Esther. Ahasiweros itu daerah kekuasaannya luas. Yes. Ya. Nah, Anda baca itu Persia itu, Media Persia, ya. Termasuk Babilonia, itu kerajaan yang sulung yang ada di bumi. Nah, sekarang kita lihat. Berarti di Kejadian 1 ayat 26 ini, Allah menjadikan manusia, Adam, sebagai raja. Dan diberikan kerajaan. Kerajaannya itu ada di bumi. Paham? Iya. Kerajaan yang ada di bumi, ini disebut kerajaan yang kelihatan, kerajaan materi. Allah menyebut tadi dari 4 ayat 17 sebagai the kingdom of man. Kerajaan manusia. Iya. Ya, Iya, betul. paham? Paham. Mantap, Bu. Selain dijadikan raja, manusia Adam itu juga dijadikan Tuhan, dijadikan kurios untuk berkuasa. Paham ini? Iya. Radah. Kata berkuasa itu radah. Radah itu artinya seperti orang, kalau kamu lihat film perang, itu kalau orang kalah perang, itu biasanya tengkuknya tuh diinjak, kepalanya tuh diinjak sama musuhnya. Itu kata radah. Artinya kamu taklukan. Supaya kamu menaklukkan, kamu berkuasa, kamu menginjak-injak bumi ini. Paham? Yes. Supaya bumi ini berada di bawah kakimu. Itu maksudnya radah. Itu maksudnya berkuasa. Iya. Ya? Ya. Nah, berkuasanya atas apa? Nggak boleh di surga. Surga tadi diberikan Allah, kerajaan roh tadi diberikan Allah kepada para malaikat penghuni surga itu tadi loh. Iya. Nah, kerajaan anak-anak Allah ini ada beberapa yang jatuh di dalam dosa, memberontak. Yang membentuk kerajaan sendiri namanya kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Itulah sebabnya di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kan ada kerajaan yang tidak kelihatan di balik semua kerajaan materi yang Anda lihat ini. Peperangan kita melawan siapa? Melawan itu loh, kerajaan yang tidak kelihatan itu. Penguasa di udara.
penguasa, penghulu, pemerintah, dan roh-roh jahat di udara. Itulah kerajaan the unseen realm, kerajaan yang tidak kelihatan, yang jahat, yang menguasai dunia ini, yang berada di belakang semua yang terjadi di dalam dimensi materi kita. Nah, sekarang kita lihat ketuhanan Adam, kekuasaan Adam. Adam berkuasanya di mana? Gak usah ditafsir. Ini udah ngomong si Musa. Musa bilang, daerah kekuasaan Adam atas ikan-ikan di laut. Jadi lautan dan seluruh isinya ada di bawah telapak kaki Adam. Atas burung-burung di udara, itu bicara atmosfer kita, langit pertama. Ya, setiap kali Anda melihat kata burung-burung di udara, langit yang ada burung-burungnya, itu bicara the first heaven, langit tingkat pertama. Ya. Iya. Atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Adam diberikan kekuasaan atas 3 tempat. Lautan dan seluruh isinya. Iya. Burung-burung di udara, langit pertama. Iya. Dan atas the whole earth, bumi dan isinya, itu berada di bawah telapak kaki Adam. Diletakkan Tuhan di bawah kakinya Adam. Ini namanya original plan of God, tujuan penciptaan Allah sejak semula bagi Anda dan saya. Nah, saya kasih tahu Anda, ketika Allah menetapkan tujuan penciptaan manusia, Iya. maka tujuan penciptaan manusia itu tidak berubah, kekal. Itulah sebabnya Allah harus jadi manusia. Paham? Nanti Anda sampai ke sana nih kalau Anda ngikuti pengajaran Al-Hayat. Kenapa Allah kita harus jadi manusia? Kenapa nggak seperti kata Muslim? Allah kan Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita berdosa, minta ampun, nanti Tuhan akan mengampuni. Oh, tidak semudah itu, Fulgusu. Nggak semudah itu. Karena Allah itu terikat firman-Nya sendiri. Yes. Pelan-pelan, saya bawa logika Anda pelan-pelan ya, supaya Anda mengerti ini. Ya, karena pikiran Anda itu terbrainwash pengen masuk surga terus. Ya. Udah. Kita lihat ini. Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan menghuni bumi, berkuasa di bumi. Sekali Allah menetapkan tujuan penciptaan, ini Kejadian 1 ayat 26 ini penting banget ya. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 itu Anda harus melotok di otakmu, harus hafal mati ayatnya. Seluruh isi Alkitab, saya kasih tahu Anda, sampai kitab Wahyu nanti, itu cuma mengacu kembali kepada Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28. Kembali lagi ke situ. Nggak percaya Anda? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 itu amat sangat penting banget penting untuk Anda belajar. Ini namanya the original plan of God, rencana Allah sejak semula ketika Dia menciptakan manusia. Paham? Rancangan itu mula-mula. Betul. Saya kasih Anda contoh analogi yang sederhana. Kalau ada orang menciptakan TV, lemari, kulkas, AC, ini berkali-kali saya ngomong, mobil, motor, pesawat terbang, HP, laptop. Ketika pencipta itu menciptakan HP, dia pasti punya tujuan apa HP ini diciptakan, betul? Yes. Untuk berkomunikasi, betul? Iya. Sekarang saya tanya, saya punya remote TV di sini. Remote TV ini punya angka. Kalau remote TV angkanya ini saya pencet, saya buat telepon. Bisa nggak remote TV ini saya buat telepon? Nggak bisa. Ya enggak. Atau bisa nggak kulkas itu saya buat lemari baju untuk nyimpan baju? Ya enggak lah. Kalau udah rusak mati. Ya bisa aja, tapi itu namanya abuse, misuse, salah penggunaan. Iya. Bukan tujuan itu, betul? Remote TV ini bukan diciptakan dengan tujuan berkomunikasi. Iya. Betul? Betul. Kenapa? Karena pencipta remote TV, pencipta kulkas, pencipta televisi, pencipta mobil, ketika dia ciptaan, dia punya tujuannya untuk apa barang ini digunakan gitu loh, diciptakan itu untuk apa. Begitu juga dengan Allah kita. Ketika Allah menciptakan Anda dan saya manusia, dia tuh menetapkan purpose, dia punya tujuan. Dan tujuan ini tidak berubah. Nggak berubah. Saya kasih tahu Anda, tidak berubah, kekal ini tujuan ini. Tidak berubah. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau
Anda menggunakan remote TV ini untuk bertelepon atau kulkas itu untuk nyimpan baju, itu namanya abuse atau misuse, yaitu salah penggunaan, betul? Ya, betul. Nggak tepat penggunaannya, betul? Betul. Meleset dari tujuan ketika menciptakan kulkas. Kulkas itu bukan untuk nyimpan baju, Iya. tapi untuk mengawetkan makanan. Itu tujuannya. Iya. Maka ketika kamu menggunakan kulkas untuk nyimpan baju, namanya abuse atau misuse, salah menggunakan, nggak tepat, meleset. Di dalam Alkitab kita, abuse atau misuse atau meleset dari tujuan penciptaan sejak semula, ini namanya dosa asal. Paham? Ya. Kata dosa di dalam Alkitab kita, Meleset. itu adalah kata hatah atau hamartia. Artinya apa hamartia? Hamartia itu meleset, nggak tepat sasaran. Iya. Tujuan manusia diciptakan untuk berkuasa, menjadi raja, berdominion di bumi, meleset. Manusia melenceng. Itu namanya abuse, misuse. Itulah dosa. Meleset dari tujuan penciptaan Allah sejak semula. Paham? Paham. Nah, selain manusia diciptakan menjadi Tuhan di bumi, raja di bumi, diberikan kerajaan manusia tadi di bumi, Allah juga menciptakan manusia menjadi imam. Ayatnya di mana? Kita lihat Kejadian 2 ayat 5. Pelan-pelan, guys, aku alon banget, kecepatanku 20 km per jam ini. Ya, Iya. Kejadian 2 ayat 5. Oke, orang-orang tuh yang sering ngomong karena nggak pernah dengar pengajaran saya dari awal. Itu loh Bu Sopi, di rumah bapakku banyak tempat tinggal Bu Sopi, nanti kan aku dapat rumah di surga Bu Sopi. Istana aku di surga sebelahnya istananya Raja Daud Bu Sopi. Rumahku udah jadi katanya. Jendelanya kopong Bu Sopi, belum dipasang. Yang bangun siapa? Malaikat. Lah emang malaikatnya tukang bangunan apa? Coba kita lihat Kejadian 2 ayat ke-5. Yo, saya nonton etis, nonton debat, nonton ya toh. Pantesan kalian tuh nggak ngerti-ngerti. Ngertinya cuma setan bermaham di lubang hidung. Kejadian 2 ayat berapa, Bu? Ayat 5 kita lihat. Ayat 5. Selain tadi Adam itu adalah raja, Tuhan di bumi, Adam juga imam besar kita. Coba kita lihat di mana ayatnya Adam sebagai imam besar kita. Dikatakan gini, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan di bumi. Dan perhatikan ini, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kata mengusahakan itu kalau Anda klik, itu adalah kata avad. Iya. Avad itu artinya akar dasar kata beribadah. Ibadah. Iya. Kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Lebih tepatnya nih, Kejadian 2 ayat 15. Di mana Adam dijadikan imam? Kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, lalu menempatkannya di dalam taman di sebelah timur di Eden. Perhatikan ini. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan itu kalau Anda klik, itu adalah kata avad. Avad itu adalah kata ibadah. Bekerja, ibadah. Maka di dalam seluruh Alkitab kita, kata bekerja itu selalu dikaitkan dengan ibadah. Ibadah. Paham ini? Iya. Inilah yang Bang Edis ini Bang Edis ngomong berkali-kali. Bang Edis bilang begini, kalau ibadah itu menurut pengertian kita orang modern sekarang ini, Muslim itu kan ngomong aku mau ibadah, itu maksudnya sholat Jumatan ke masjid itu loh. Iya. Betul nggak? Kalau orang Islam aku mau ibadah, iya. itu maksudnya ke gereja. Tapi pada dasarnya kata ibadah itu artinya bekerja, memelihara taman di Eden. Kata abad dan syamar, mengusahakan dan memelihara, ini adalah kata yang sama yang dipakai ketika Imam Besar Harun itu masuk dalam ruang Maha Kudus. Dikatakan dia mengusahakan, dia bekerja di dalam ruang Maha Kudus itu dan memelihara perabotan-perabotannya. Kata abad dan syamar ini, kata mengusahakan dan memelihara, ini adalah kata yang sama yang dipakai ketika Imam Besar masuk dalam ruang Maha Kudus. Maka Adam itu disebut adalah imam besar kita yang pertama. Yes. Kenapa? Ibadahnya di mana? Bukan di bait-bait, bukan di tempat-tempat tertentu, bait-bait tertentu, enggak. Alam semesta ini adalah tempat ibadah kita. Nah, inilah bedanya pandangan Yahudi dengan Kristen. Saya dulu tuh ya, ketika saya belajar dari Yahudi, orang Yahudi itu ngomong begini.
bagi kita orang Yahudi, kita itu tidak membedakan antara sekuler bekerja di dunia ini, misalnya bisnis gitu ya. Anda berbisnis, jual beli, dagang atau apapun gitu ya. Iya. Dengan kehidupan rohani itu nggak dipisah. Ini bedanya orang Kristen. Orang Kristen itu memisahkan, betul? Wes Bu Sawi, pokoknya aku Senin sampai Jumat aku nipu, aku bohong, aku judi, aku main keplek, aku gambling, aku main cewek. Yang penting Sabtu aku ibadah. Ngono toh? Bener tak? Iya. Ada Muslim ngomong sama saya begini, Bu Sopi, saya punya teman orang Kristen satu kos-kosan. Dia bilang, nggak apa-apa aku main judi, main cewek, pokoknya keplek, ya toh nipu orang, bohongi orang. Yang penting aku nanti seminggu aku ibadah ke gereja. Iya. Biar Betul. bayar. Betul. Bayar. Iya. Oh my Bayar goodness. sama pendeta. Ini keliru teman-teman. Ibadah ini di dalam pandangan orang Yahudi, ibadah itu ya bekerja. Bekerja itu ya ibadah. Sama seperti kata Rasul Paulus. Oh. Ibadahmu ya pekerjaan tanganmu itu ibadahmu. Oh. Makanya di dalam seluruh perjanjian baru kata bekerja. Makanya dikatakan apapun yang kamu lakukan, jangan kamu berpikir kamu tuh melakukannya hanya untuk manusia, tapi lakukan untuk Allah, betul? Untuk Betul. Tuhan ya. Iya. Makanya kalau kamu kerja di kantor, ojo korupsi dong, ojo korupsi. Oh, Korupsi waktu, korupsi duit. Ojo. betul, denger dul. Begal temenmu, kenapa? Itu ibadahmu yang sejati. Makanya kalau kamu korupsi, kalau ini Islam nih gini, tidaklah kamu mencuri jikalau kamu mencuri dalam keadaan beriman. Loh gini, nggak bisa. Makanya di dalam pandangan Islam, koruptor tetap masuk surga. Lah gitu toh. Iya. Nah, kita nggak bisa. Pekerjaanmu itu ibadahmu. Iya ya. Betul. Ya Bu. Makanya sebagai orang Kristen, kalau kamu tidak lebih unggul daripada makhluk lainnya, itu sengsara. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Saya melihat banyak orang Kristen itu tidak beribadah, bekerja dengan sungguh-sungguh. Asal-asalan. Dia pikir, aku kerja, pokoknya aku dibayar lah ya toh. Per jam aku dibayar segini. Asal-asal kayak kerjaanku. Makanya nggak naik-naik pangkat. Iya. Nggak excellent ada. Anda tidak melakukan excellent. Kenapa? Karena kamu berpikir, aku ibadah ki dino Minggu, aku nek Senin sampai Jumat, iki jenenganku kerja ora ibadah. Itu pikiran Anda memisahkan antara kehidupan duniawi dengan ibadahmu. Iya, Padahal tidak. Ibadah ini loh nih, Adam itu beribadah nih di mana? Di Taman di Eden. Bagaimana cara dia ibadah? Bekerja. Bekerja. Iya. Makanya tidak ada perintah oleh Adam, bacalah Al-Fatihah Adam. Ada nih perintah bacalah Al-Fatihah di dalam Alkitab. Mengharap Adam. Adam nanti kalau Minggu pergilah ke gereja ada. Enggak. Tidak ada, Adam tidak pernah ke gereja. Adam tidak pernah beribadah ke gereja. Apalagi sholat Jumat di masjid. Adam kira Jumatan, betul? Iya. Ada Ini enggak beda. Jumatan? Ini loh. Makanya berkali-kali Bang Edis itu menyadarkan kalian, ibadah itu kalian tuh nggak ngerti artinya. Dipikir Jumatan ke masjidku ibadah. Padahal nek dino Senin sampai Jumat korupsi, kan ngono loh. Denger dul. Makanya Bu, di ayat mana ya Bu dibilang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk itu ya Tuhan Ibu. Betul. Ini imam besar ini mengusahakan dan melihara ruang Maha Kudus. Itu kata yang sama. Itu imam besarnya. Nah, ketika Adam diusir dari Taman di Eden, itu bicara keimamatan Adam itu jatuh. Paham ya? Keimamatan tuh Adam itu jatuh. Coba kita lihat dulu ayat atasnya, Kejadian 2 ayat 7. Sebelum kita ke Kejadian 3, bagaimana kejatuhan kerajaan manusia di bumi ini? Kita lihat dulu Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah. Silakan Bu. Bacakan tolong Bu. Aduh aku sampai haus. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Stop. Ini tadi yang dibilang Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 44. Adam yang pertama jadi makhluk yang hidup, betul? Tapi Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan. Karena dia berasal dari dimensi roh. Dia itu dari surga, dari atas. Kemanusiaannya nggak sama dengan Anda dan saya. Ya? Yes. Ada dasar dari bawah, dari tanah, dari bumi. Yesus bukan. Paham ini ya? Nah, dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah tadi bentuk patung. Dia bikin patung.
Iya. Patung ini Iya, dibuat betul. dari debu tanah. Tanah liat. Lalu dihembuskan ruah ke dalam lubang hidung Adam. Demikianlah Iya. manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adam menjadi makhluk hidup. Saya kasih tahu Anda apa artinya Kejadian 2 ayat 7 ini. Di dalam dunia timur dekat purba, pada waktu Musa dan para nabi menulis kitab ini, mereka itu suka bikin patung dan disembah. Mereka suka bikin selem atau salmu, ya bahasa Akadianya. Patung yang mereka buat itu biasanya dari emas, perak, permata, perunggu, besi, dari kayu, Tembaga. dari kayu. Mereka biasanya mengukir pohon dari kayu dibikin patung berhala. Paham? Ini pada zaman Musa nih. Iya. Ketika mereka bikin patung, mereka itu melakukan satu ritual. Iya. Ritualnya namanya ritual pembukaan mulut dan telinga. Ritual the opening of mouth and ear. Mulut patung itu dibuka pakai alat tertentu. Ini kalau di dalam video saya ada lihat YouTube saya nanti ada alatnya saya tunjukkan, ya. Oh. Dibuka pakai alat dari logam atau dari tulang, ya. Mulutnya itu dibuka sama pembuat patung ini. Lalu mereka memanggil ritual roh. Rohnya itu dipanggil masuk ke dalam patung ini. Oh. Di Bukan dalam roh. dunia timur dekat purba, seorang pematung atau pemahat itu disebut sebagai pemberi kehidupan atau the giver of life. Karena mereka bisa bikin patung lalu dimasuki roh, dan ketika mereka melakukan ritual, nggak tahu dengan nyanyi atau apapun ya, pokoknya ada ritual-ritual pemanggilan roh ini, rohnya tuh masuk melalui mulut yang dibuka tadi. Mulut. Dan mereka percaya patung ini menjadi patung yang hidup. Lalu mereka sembah dikasih sesajen pada waktu itu, paham? Iya. Makanya dikatakan kamu jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, tidak boleh. Betul? Berhala, iya, betul. Patung itu kasih sesajen. Saya kasih tahu Anda apa artinya. Roh-roh teritorial itu, para Elohim itu, ya malaikat-malaikat yang memberontak itu, Iya. mereka tuh berusaha nyamai Allah kita. Mereka juga mau bikin makhluk yang hidup, yang disembah sama seperti Adam. Iya. Tapi mereka tidak mampu. Mm-mm. Kita lihat Mazmur 115. Ini sebenarnya ayatnya banyak, tapi saya tunjukkan satu aja. Mazmur 115. Mazmur 115. Ayat berapa? Nah itu kenapa kita tidak boleh sujud kepada patung? Kita Iya. lihat ya, Mazmur 115. Dikatakan begini, ayat yang ke 2, 3, dan 4, 6, dan 7, dan 8. Sampai 8. Kita baca, Bu. Bisa baca? Oke. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya Allah percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah Jadi pada begini, Tuhan. Dialah pertolonganmu. Stop. Oh, yes. Stop. Yes. Ini dikatakan begini nih. Allah kita itu roh gak kelihatan. Iya. Lalu manusia itu menunjukkan, kalau gitu siapa yang kita sembah nih? Pencipta kita kok gak kelihatan? Iya. Siapa yang menjadi gambar Allah di bumi ini? Lalu mereka tuh berusaha bikin berhala pada waktu itu. Berhala dibuat dari emas, perak, Emas, batu, dan kayu biasanya. Mereka ukir. Lalu mereka tadi melakukan ritual pembukaan mulut dan telinga. Mereka panggil roh ini, roh-roh teritorial, setan-setan ini, masuk ke patung itu. Iya. Mereka menganggap patung ini patung yang hidup, dihuni oleh roh itu, dikasih sesajen sama mereka, sembah pada waktu itu sama mereka. Iya. Tapi Allah kita berkata, no, itu bukan Allah yang sejati. Itu adalah Allah-Allah palsu, jin-jin kata Alkitab kita. Allah yang kepadanya nenek moyangmu tidak takut. Allah yang baru, yang belum kamu kenal. Iya. Itu gak layak kamu sembah. Tetapi aku Allah, kata Tuhan, hanya akulah yang bisa membuat patung yang hidup. Mereka Yes. hanya bisa bikin patung
sekalipun ada roh di dalamnya, tapi punya mata nggak bisa lihat katanya, Iya, benar. punya mulut nggak bisa ngomong, punya tangan nggak bisa meraba, itu nggak boleh kamu sembah. Iya. Yang harus kamu sujud sembah sebagai gambarku, sebagai patungku yang hidup di bumi adalah manusia. Makanya dalam Alkitab kita, manusia itu disujud sembah, betul? Halo. Oh iya, betul. Gak percaya sampean. Itulah sebabnya Yesus ketika lahir sebagai raja Iya. disembah. Kita buka Matius pasal yang kedua. Orang maju. Matius. Ya, orang Matius apa? Pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Matius 2. Ayat yang ke-11. Tuh. Manusia itu disembah sujud sebagai gambar Allah di bumi, teman-teman. Iya, ini dia. Yang nggak boleh sembah sujud itu patung tadi loh, yang nggak hidup. Iya, benar. Ayat 1 dan 2. Yes. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dia-nya besar. Jadi manusia sebagai gambar Allah, patung yang hidup itu disujud sembah. Iya. Sebagai gambar Allah. Paham? Iya. Yang nggak boleh kau sembah itu adalah patung-patung berhala buatan ilah-ilah palsu. Iya. Sekalipun ilah itu masuk, rohnya itu masuk di patung itu, kadang-kadang patung itu bisa gerak dikit, tau nggak? Matanya Iya. melirik gerak dikit, tapi nggak bisa seperti manusia. Iya. Maka patung itu yang terbuat dari emas, perak, batu, dan kayu itu nggak boleh kamu sujud sembah, Cong. Itu palsu, buatan ilah-ilah palsu. Paham? Tapi manusia itulah patung Allah yang hidup, menjadi patung yang hidup, menjadi makhluk yang hidup, yang dianimasi oleh roh Allah itu sendiri. Itu disujud sembah sebagai gambar Allah di bumi ini. Iblis, setan itu juga berusaha bikin patungnya sendiri, tapi nggak bisa gitu loh, teman-teman. Paham? Iya. Iya. Maka di Alkitab dikatakan jangan kamu membuat patung menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya, karena Allah telah membuat patungnya yang hidup, yaitu Anda dan saya. Paham? Ya. Ini maksudnya. Nah, sekarang Allah itu menciptakan tadi dua macam kerajaan. Kita lihat Efesus 3 ayat 14 dan 15. Yesus 3. Penghuni surga tadi, makhluk itu juga ada, itu disebut juga raja-raja ya di dalam dimensi roh. Bentuknya juga kerajaan. Kalau kita lihat Efesus 3 ayat 14 dan 15. Bacakan Bu ini. Iya. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Haleluya. Iya Pak. Oh iya itulah. Coba bukakan versi bahasa Inggrisnya, King James Version-nya. Bahasa Inggrisnya kita lihat. Kata turunan di sini itu bahasa aslinya adalah patria. Patria itu artinya adalah bangsa atau keluarga. Lihat ini, for this cause. Ini keterjemahan Elayana nggak lengkap ya. Aku sujud kepada Bapa. Aslinya adalah aku sujud kepada Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca itu. For this cause I bow my knees unto the Father iya. of our Lord Jesus Christ. Paham? Oh iya. Saya nggak tahu kenapa Elayana menerjemahkannya nggak lengkap. Lalu bawahnya ayat 15. Of whom the whole family in heaven, keluarga di dalam sorga, and on the earth Oh His name. Saya tanya, siapa keluarga di dalam kerajaan sorga ini? Anak-anak Allah tadi loh, makhluk roh. Allah. Siapa family on the earth, keluarga yang di bumi ini? Ya. Anak-anak Adam. Hei. Anak Adam. Manusia Ini ya. loh. Jadi Allah itu menciptakan dua kerajaan, dua makhluk, dua keluarga. Paham? Betul. Yang di surga ya. disebut anak-anak Allah, itu namanya keluarga, the family, the whole family in heaven. Yes. Yang di bumi, kerajaan manusia, itu disebut kerajaan yang kelihatan, the whole family on the earth. Ini dua ini tidak boleh nyampur, tidak boleh mix, tidak boleh kawin campur. Iya. Karena Allah menciptakan malaikat itu bukan untuk kawin mengawinkan seperti kita. Paham? Paham. Iya. Ini sudah pelan-pelan banget, pelan-pelan nganggo banget. Oh, berarti nggak ada tuh Bu yang dibilang malaikat itu menikahi anak-anak apa manusia. Ya itu nggak boleh di Kejadian pasal 6, itu nggak boleh.
Makanya dibilang hasilnya jadi manusia-manusia raksasa. Iya, hasilnya manusia-manusia raksasa. Nah, sekarang kita lihat Allah menciptakan ini itu dengan tujuan sendiri-sendiri. Malaikat di surga tidak boleh kawin-mawin, paham? Paham. Iya. Karena dia kekal, dia makhluk roh. Di bumi, bagaimana Adam? Adam itu diberikan kuasa sama seperti Allah di surga. Allah itu disebut Bapak di surga, Raja di surga, karena dia menciptakan anak-anak Allah itu. Dia menciptakan malaikat itu, maka disebut Bapak. Malaikat disebut anak-anaknya. Iya. Adam itu disebut Bapak kita. Kita ini disebut Bani Adam, anak-anaknya Adam. Paham? Iya. Betul. Ketika Allah menciptakan manusia, sekarang kita lihat tadi, sebelum sampai ke sini, Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115 ayat 16, supaya Anda paham ini. 115 ayat 16. Ayat 16. Ini soalnya pengennya Anda ke surga terus. Kita lihat. Langit itu Langit kepunyaan Tuhan. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Iya. Dan bumi itu Bumi telah diberikan kepada siapa? Kepada anak-anak manusia. Perhatikan di sini. Shamayim Hasamayim itu maksudnya dimensi roh. Shamayim tempat tinggalnya Allah. Itu kepunyaan Tuhan, itu daerah kekuasaannya makhluk roh. Kekuasaannya Tuhan, bukan manusia. Tetapi bumi, dimensi materi kita ini, itu diberikan Allah bagi anak-anak Adam. Bene Adam. Kita ini diberikan daerah kekuasaan di bumi. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-8. Manusia hina jadi makhluk. Mazmur pasal 8 lagu Daud. Iya, Mazmur 8. Iki aku sampai apa loh iki? Kabeh di kepala aku kabeh ya ayat-ayat iki. Karena terus ngajarin ya, Bu. Nah, terus ayat berapa, Bu? Gak nganggo contekan iki aku. Mulai ayat 1 mulai ayat 4 kita lihat. Ayat Jikalau aku melihat langitmu buatan jarimu, kita lihat. Ayat atasnya lagi, ayat 3-nya coba kita lihat. ayat. Jikalau aku melihat langitmu buatan jarimu. Oh, ini. Aku tahu. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kutempatkan. Saya kasih tahu Anda apa artinya ini. Iya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Betul di situ? Betul. Coba Bu Inef, ayat 4, 5, 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Turun lagi. Oh, ini dia nih. Sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Betul? Iya. Namun engkau mempunyai bersama seperti Allah. Saya kasih tahu Anda. Di dalam budaya timur dekat purba, kalau para nabi itu melihat benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang, mereka itu melihatnya sebagai representasi lambang daripada para malaikat. Simbolnya itu benda-benda langit. Iya. Paham ya? Ya paham, Bu. Ini beda dengan kita, dengan dunia modern. Ketika orang-orang kuno, penulis Alkitab, ini Daud yang nulis Mazmur 8. Dia melihat matahari, bulan, dan bintang. Dia tuh nggak mikir begini loh. Matahari adalah bola gas yang berpijar, kumpulan daripada CO2, karbon hidro. Dia nggak berpikir begitu. Dia tidak melihat bulan sebagai satelit bumi, memantulkan cahaya matahari. Dia nggak mikir begitu. Ketika dunia timur dekat purba melihat benda-benda langit, mereka menyebutnya sebagai anak-anak Allah tadi loh. Malaikat di dalam Ayub pasal 38 disebut bintang-bintang fajar, betul? Iya. Kenapa? Karena di dalam dunia timur dekat purba, para Elohim, para malaikat, itu diumpamakan, disimbolkan adalah bintang-bintang di langit. Itu mereka tuh tempat tinggalnya di langit kedua ini loh. Yang ada matahari, bulan, itu tempat tinggalnya para Allah, para malaikat ini. Paham? Iya. Nah, karena itu, pada waktu itu mereka sering jatuh pada penyembahan tentara langit. Mereka tuh menamai matahari. Ini saya kasih tahu ya, mereka tuh mikirnya begini nih. Matahari ini ketika bersinar setiap pagi, itu pasti ada makhluk Elohim,
Allah yang berkuasa atas matahari itu, sehingga bisa membuat matahari itu bersinar setiap paginya. Mereka menamainya sebagai dewa matahari, Syamas. Kata Syamas di dalam bahasa Ibrani itu artinya matahari, tetapi juga nama dewa yang disembah bangsa Kanaan pada waktu Musa. Iya. Paham? Paham. Lalu ketika mereka melihat bulan, mereka tidak memikir bulan itu satelit bumi yang memantulkan cahaya. Enggak, cara mikirnya enggak gitu. Mereka mikirnya gini, ada dewa tertentu yang berkuasa atas bulan itu. Dewa bulan. Mereka menyebutnya dewa bulan, Yareh. Kata Yareh itu dalam bahasa Ibrani artinya bulan, tapi juga nama dewa yang disembah bangsa Kanaan pada waktu itu. Iya. Ini namanya jadi dewa Hubal yang ada di dalam Quran mereka. Dewa Hubal itu di Arab namanya dewa bulan, dewa Hubal. Ya. Ya. Ketika mereka melihat planet Venus planet Mau ngomong. dan segala macam. Mereka itu termasuk orang Yunani, itu menamai Mars, Jupiter, Pluto, Venus itu nama dewa-dewa, betul? Betul. Karena mereka berpikir itu ada dewa tertentu yang berkuasanya atas planet itu. Paham? Paham ini? Ibu katanya Venus itu apa bin Zakar itu? Lucifer. Helal dan Sakhar. Iya, Ya, Helal. itu dewa Akbar, simbolnya planet Venus. Belum sampai ke sana nanti pelan-pelan nih, ya. Ya. Saya bawa Anda pelan-pelan supaya Anda ngerti konteks Alkitabnya. Iya. Oke, makanya karena malaikat itu disimbolkan sebagai bintang-bintang di langit, tadi bintang-bintang fajar, makhluk ilahi itu simbolnya benda-benda langit. Di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19, ketika pada hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, Iya. di dalam kitab Taurat Musa itu tidak pernah ditulis kata Syamas dan Yareh. Musa menulis begini nih. Dan lalu Tuhan menciptakan benda penerang yang besar, Gadol, untuk menguasai siang. Dan benda penerang yang kecil yang Katon untuk menguasai malam. Dan Kokab atau bintang-bintang. Kenapa Musa nggak nulis Syamas dan Yareh? Karena nama Syamas dan Yareh, matahari dan bulan, adalah juga nama dewa yang disembah pada waktu itu. Paham? Iya. Iya. Oke, saya lanjutkan ini pelan-pelan supaya ada grasp ini ya. Iya, Itu sebabnya betul. ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa berkata, jangan kamu jatuh dalam penyembahan tentara langit. Siapa tentara langit yang dimaksud di sini? Itu tadi loh dewa-dewa yang disembah bangsa Kanaan ini loh. Paham ya? Ya. Iya. Itu dewa-dewa sembahan bangsa Kanaan itu tentara langit namanya. Allah berkata apa? sih. No, itu hanya ilah-ilah yang lebih rendah. Itu ilah-ilah palsu, a lesser divine being namanya. Dewa bulan, Paham ya? dewa matahari. Iya, iya, iya. Nah, kita kembali ke Mazmur pasal 8. Daud berkata begini, kalau aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, itu dia tuh sedang bicara ini loh, para malaikat itu loh, yang bersinar itu loh. Lalu siapakah manusia sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Allah? Allah yang dimaksud di sini itu bukan Allah Trinitas, bukan Bapa Putra Roh Kudus, tetapi para malaikat. Paham? Oh. Para makhluk roh, penghuni surga tadi loh. Penghuni Iya, langit iya, kedua iya, ini, iya. penghuni surga langit kedua ini. Makanya kok kecil ya jadinya Bu Inef, digedein Bu Inef. Oh, karena kalau ada yang naik ya begitu. Iya, iya, Bu. Iya. Oh, iya, iya, lupa. Lalu kalau Anda baca terjemahan Inggrisnya, di Mazmur 8 ini, engkau hampir membuatnya menjadi sama seperti Allah. Itu bahasa Inggrisnya adalah angels. Coba Anda klik. Malaikat. Dia Bukan, mana? Mau saya bukan cari-cari kok nggak ketemu. Oh, ini. Oh, di Itu loh ayat 8, Bu. Ayat 6 Oh, ayat itu loh. ya ini. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Bukan. Aduh, Bang Cepe ngopi. Ini Bang kok Cepe. Jadi di sini ya. Bang Iya. Cepe. Rungkat ini. Aduh. Iya, aduh. Lanjut di tempat Bu Sophie deh kalau rungkat. Ayat atasnya, Bu. Ayat atasnya. Aduh. Itu loh, namun engkau membuatnya
Namun Itu engkau loh, Bu. telah membuatnya Namun engkau hampir membuatnya sama itu. seperti Allah. Oh, ini maksudnya para malaikat itu ya, Bu. Dan telah Coba kita lihat memahkotainya versi King dengan James. kemuliaan dan hormat. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Itu tidak diterjemahkan sebagai God, tapi sebagai angels. Coba kita lihat. Oh, Bengkat iki wes mesti iki. iya. Bang CP. Aduh, orang lagi serius. Oh iya bener Bu. Iya. Seperti Allah. Oh. Ini ya. A little lower than the angels, betul? Iya. Ya, itulah yang namanya penghuni surga. Jadi para malaikat itu disebut anak-anak Allah, juga disebut para Elohim, yaitu Allah-Allah yang lebih rendah. Oh, jadi para Allah itu termasuk malaikat-malaikat ini ya? Yes, malaikat itu disebut para Allah di dalam iya, Alkitab iya. kita. Kadang-kadang kan Tinggalnya orang yang di nggak langit paham, kedua. Bu. Kadang-kadang kan orang yang nggak, bukan kadang-kadang, pasti orang yang nggak paham kayak saya nih, kalau saya membaca ini, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Yang mana lagi gitu? Oh, maksudnya para Iya. malaikat, itu penghuni surga itulah ya, roh-roh suci, roh-roh kudus. Iya, jadi penghuni, jadi para roh-roh ini juga menghuni surga tingkat kedua yang ada matahari, bulan, dan planet-planet itu. Makanya dikatakan peperangan kita itu melawan penghulu-penghulu pemerintah itu maksudnya di langit kedua itu. Ya. Iya. Bang Cepe. Itu daerah kekuasaan mereka. Bu, boleh nanya nggak Bu? Waduh. Bang Cepe. Iya, deg-degan nih, tunggu rungkat. Iya, pegangan ini. Ibu Sofi boleh nanya nggak? Iya, ya. Yang waktu Bapak menciptakan Adam dan Hawa, kan marilah kita ini Allah Bapa dengan para malaikat ya? Enggak. Kita itu adalah sidang ilahi Allah di surga. Allah berbicara di dalam kerajaan surga. Oh, kerajaan kan banyak itunya ya Bu ya, pangkat-pangkat ya? Ya, marilah kita itu artinya melibatkan malaikat di situ. Kayak Bukan trinitas. Ada banyak orang mengatakan itu Bapa, Putra, Roh, bukan. Trinitas bukan di situ. Allah malaikat Itu Allah ya? bicara dalam sidang kerajaan surga. kepala-kepala Rungkat nih CP, kamu ini terus nih. Iya, Bang Cepe. Bang Cepe. Ibu berarti duluan itu Lucifer dibuang ke Bentar. bumi, ya? Iya, sebentar. Sebelum saya jawab ke situ. Bukan LI salah menerjemahkan, bahasa aslinya Elohim, para Allah. Cuman Allah itu di dalam Alkitab kita, itu dia lihat konteksnya. Di dalam Alkitab kita, setan-setan disebut Allah. Roh-roh teritorial yang disembah, berhala-berhala yang disembah bangsa-bangsa juga disebut para Allah. Makanya disebut para Elohim Mesir, para Allah Mesir. Paham? Oh, iya. Sesembahan itu, roh-roh jahat itu juga disebut Allah di dalam Alkitab kita. Makanya Allah itu bukan nama, ini beda dengan Islam. Allah itu kamu lihat konteksnya gitu loh. Iya. Di dalam Alkitab kita kalau ada kata Elohim, Allah itu lihat konteksnya, itu terjun siapa? Setan disebut Allah di dalam Alkitab kita. Roh orang mati, rohnya Samuel disebut Allah di dalam Alkitab kita. Hakim-hakim disebut Allah di dalam Alkitab kita. Iya. Gitu loh. Iya. Iya. Itu kata yang umum, seperti kata ibu. Paham ya? Kata Allah itu seperti kata ibu, umum. Kata ibu ya nggak tahu siapa gitu, pokoknya umum ya, itu pasti jenisnya wanita yang mampu melahirkan dan menyusui. Tapi kalau misalnya Bu Sofi, lah itu tertentu, berarti itu Bu Sofi, beda, betul ya? Iya. Itu loh. Jadi kata Elohim, kata Allah itu kayak kata ibu di dalam Alkitab kita, umum gitu loh. Iya. Untuk tahu itu Allah itu tertuju kepada siapa, kamu mesti lihat itu kalimatnya tuh di mana konteksnya. Dan di dalam Mazmur 8, para Allah itu bukan trinitas, bukan Bapa Putra, tapi para malaikat. Makanya dikatakan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu para roh-roh yang ada tinggalnya di langit kedua ini. Yang dikatakan di Efesus 6 ayat 2, peperangan darah dan daging. Kakak mau yang ada karaokean tapi harganya terjangkau. Nih ambil ini aja nih, harganya di berapa ya? 300-an bentar.
Etalase nomor 29 mau nggak? Nih ini. Etalase 29 8 inch ini bisa untuk karaoke, udah dapat mic-nya juga. Bluetooth mode. Aku sepil ya.